Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana isu-isu perubahan peraturan PPN terkait PPN tahun 2002 mulai dari tahun 2020 dan yang akan dirancang pada tahun berikutnya. Pertama, saya akan memulai dari disahkannya tarif PPN naik jadi 11% tanggal 1 April 2022 yang akan disahkan. Di sini dalam liputan 6 Jakarta, DPR Republik Indonesia telah menyetujui rancangan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau rancangan undang-undang HPP untuk disahkan menjadi undang-undang. Salah satu yang diatur dalam undang-undang ini adalah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai menjadi 11%. Kesepakatan disahkannya undang-undang HPP dilakukan dalam sesi pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna ke-7 DPR Republik Indonesia yang disiarkan secara publik pada Kamis 7 Oktober 2021. Di sini saya menanyakan kepada setiap fraksi DNA seluruh fraksi yang ada, apakah rancangan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Maka Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar pada Kamis tanggal 7 Oktober 2021 menjawab setuju. Segenap anggota dewan yang diikuti dengan pengetokan palu tanda rancangan undang-undang HPP disetujui jadi undang-undang HPP. Namun fraksi PKS pada kesempatan tersebut masih menyatakan keberatan atas pengesahan rancangan undang-undang HPP. Anggota Dewan Perwakilan EKS lantas mengambil sikap untuk tetap pada pembicaraan tingkat 1. Selanjutnya, rancangan undang-undang HPP ini memuat beberapa perubahan mengenai pengenaan pajak untuk pemasukan negara. Salah satunya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau 11%. Mengutip pada pasal 7 rancangan undang-undang HPP, tarif PPN yang saat ini sebesar 10% akan naik jadi 11% pada tahun depan. Ketetapan ini mulai berlaku pada 1 April 2022. Selanjutnya tarif PPN pajak pertambahan nilai yang ditetapkan 11% akan kembali naik jadi 12% di tahun berikutnya. Ketetapan ini paling lambat akan berlaku pada 1 Januari 2025. Nah, seperti ini pada contoh-contoh videonya. Bisa dibuka ya videonya ini. Selanjutnya di sini ada perubahan aturan pajak pertambahan nilai di Undang-Undang HPP. Apa sih HPP ini ya? Kita akan cari tahu. Nah, pada Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan
terkait urgensi reformasi perpajakan yang termuat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPPO. Jadi HPP itu Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya. Di mana Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini memuat isi tentang perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tahun pajak 2022. Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai hingga Pajak Karbon dan Undang-Undang Cukai. Seperti apa penjelasan Kemendikbud terkait Undang-Undang Harmonisasi Harmonisasi Peraturan Pajak? Silakan kami simak berikut news Rabu 6 Oktober 2021. Seperti ini banyak contohnya. Aduh, sudah dulu. Aduh, lagi kau. Masih merekam. Subisi aja langsung. Saya apa yang mencet? Ini ya. Oke. Oh, baik, saya akan melanjutkan. Seperti ini videonya mengenai perubahan peraturan pajak pertambahan nilai. Selanjutnya saya akan lanjutkan. Bisa ini ya. Ini. Sama dikit kali tadi. Ini belum. Udah di pause masih belum ini. Ini belum. Tekan. Enggak, ini ambil dulu ini. Mana ya? Ya, laptopnya apa yang kurang apa? Gimana nih? Tapi ini kan 3 tadi. Nggak bisa dikit. Ini nih. Ini PDF ya. Itu ya. Kemana nih? Inilah. Mana? Nggak bisa. Salah. Oleng. So, mana? Sama PDF-nya.
Udahlah langsung ke sini. Gimana gitu ya. Mana ini? Dongkos. Sekali aku kenapa harus beli video? Nah, mana ya kau ini? Betul kalau apa? Berat. Oke. Aja juga kue kan berdua ekonomi. Yuk, ekonomi. Ini kan bambu produk kan. Disuruh. Dulu ya, cara aku dulu siap dulu ini. Baik, selanjutnya di sini ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan undang untuk mendukung kemudahan berusaha. Di sini Presiden Republik Indonesia ada yang menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 1983 nomor 49, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3262, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983. Bang, ini geserkan dulu ini. Kayak sekali gitu. Gitu ya. Sekarang lagi ini mengingat 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 49, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3262, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008. Dan antara perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 62, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4999. Selanjutnya ada
Tapi kalau udah siap, Ada yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 50 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3263 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 333 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1893. Yang keempat ada di sini juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 1983 nomor 51 tambahan lembaran negara Republik Indonesia di nomor 3264 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 150 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5069. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573. Selanjutnya ada di sini Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga, obligasi, atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 33 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4982 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 147 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6373. Angka 7 ada Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 161 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5183 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 119 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6361. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 162 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5668
Yang ke-9 ada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5771. Memutuskan menetapkan peraturan pemerintah tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Di sini bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1. Selanjutnya ada Presiden Republik Indonesia pasal 3, pasal 4. Pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 itu adalah penerbitan obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk atas bunga dan atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo. Bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi. Jadi perusahaan, efek, dealer, atau bank selaku pedagang, perantara, dan atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Sehingga ketentuan mengenai bunga obligasi atas obligasi dan terbitkan berdasarkan prinsip syariah berlaku mutandis terhadap ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Tarik pajak pada hasilan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mulai berlaku setelah 6 bulan terhitung sejak berlakunya peraturan. Panjang lebarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mana? Stop. Udah. Stop. Ini. Nanti kalau salah kayak mana? Bisa ngulang ini. Coba dulu buka.